wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kembali lagi di channel Radio Binamas FM, media penyejuk hati bersama menggapai barokah ilahi. Hai sahabat semuanya, apa kabar sahabat Binamas di kesempatan hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sebagai informasi, kita mengambil video hari ini pada tanggal 9 Maret 2021 dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memastikan diri kita sehat, bersih dan lain sebagainya. Semoga sahabat Binamas semuanya dalam keadaan sehat, bugar dan selalu bersyukur. Dan baik sahabat Binamas, seperti biasa Nisa sudah ditemani dengan narasumber kita. Ada Ibu Zulfah Kirom SAG dari seorang penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bagaimana Ustazah dengan aktivitas Ustazah di kesehariannya? Karena kita pandeminya masih saja belum berlalu gitu ya. Iya, betul, tetapi dengan tetap ada aktivitas untuk kita senantiasa memberikan ya sedikit pencerahan atau mungkin saling berbagi, saling sharing. Sekalipun mungkin untuk tatap muka masih ada keterbatasan ya, tetapi kita melakukan segala cara termasuk dengan cara virtual seperti ya. ini. Iya. Yang penting kita berbagi kemanfaatan ya Ustazah ya. Iya, insya Allah seperti insya itu. Allah. Ustazah, kira-kira di kesempatan kali ini kita mau membicarakan apa? Ini ada beberapa hal yang mungkin juga menjadikan masukan bagi kami kaitannya dengan mengelola bagaimana di dalam keluarga yang hadir dari orang-orang ataupun latar belakang yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana mengelola konflik. Iya, apalagi betul sekali. di masa-masa seperti sekarang ini, ternyata persoalan-persoalan rumah tangga itu bukan karena semakin sering bersama di keluarga, jarang keluar rumah, tapi ternyata persoalannya juga malah tambah banyak. Iya, karena sering ketemu Ustazah ya. Oh gitu. Oh ya, Okay. sahabat Binamas yang ada di rumah, sebagai informasi kembali, Ustazah Zulfah Kirom ini juga sebagai salah satu narasumber di salah satu program acara kita, ada Rumahku Syurgaku. Dan tentunya kita pasti akan membahas tentang rumah tangga, Iya. tentang pernikahan. Pokoknya bagaimana membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Ya, impian kita bersama mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang tidak baik dari sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang lain itu tidak dialami oleh kita. Jadi kita upayakan keluarga kita memulai dari keluarga kita sendiri, keluarga kita masing-masing untuk menjaga keharmonisan keluarga kita supaya tetap sakinah mawaddah warahmah. Pastinya itu tujuannya. Nah, kembali lagi ke topik Ustazah. Tadi kan Ustazah sempat memberitahu sedikit ya tentang perbedaan. Iya, betul sekali, yang namanya menikah ya Ustazah ya. Saya dulu dengan keluarga saya seperti ini, saya harus masuk di keluarga suami saya yang mungkin latar belakangnya berbeda dan lain rupa-rupanya berbeda semuanya. Kan pasti kita akan sedikit ada perbedaan yang harus disesuaikan. Itu bagaimana cara mengelolanya Ustazah? Baik, jadi memang sekali lagi kita itu sekalipun bukan bersuami istri, siapapun dari kita, bahkan dari satu rahim yang sama itu pasti berbeda. Apalagi kalau sudah berkeluarga, itu yang disatukan adalah pribadi harus dari orang lain. Jadi tidak boleh dari keluarga kita, karena kalau mahram kan jelas tidak boleh ya Mbak Nisa ya. Makanya kita harus bisa menyesuaikan dengan pasangan kita, tetapi memang tidak mudah, sehingga terkadang ada banyak perbedaan yang harus kita kelola dengan baik supaya perbedaan ini justru menguatkan rumah tangga kita, bukan malah menjadikan pemicu untuk perpisahan ataupun memicu untuk persoalan-persoalan yang lebih serius. Nah, ini bagaimana? Tentu ada kiat-kiatnya. Pasti di dalam setiap rumah tangga perbedaan itu pasti muncul. Ya, mungkin awal-awal kita masih saling bisa memahami, bisa menerima perbedaan itu, tapi mungkin lama-kelamaan akan menjadi hal-hal yang akhirnya menjadi beban bagi pasangan kita, sehingga pasangan kita itu kemudian merasa
ini kok tidak bisa saya tolerir ya. Nah kemudian itu perlu kita itu duduk bersama. Nah ini ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan di dalam mensikapi perbedaan ini. Namanya kita mengelola perbedaan yang ada di dalam keluarga, terutama antara pasangan suami dan istri. Nah kita bisa belajar bersama-sama, nanti bisa kita terapkan juga di rumah tangga kita secara bersama-sama. Yang pertama yaitu perbedaan yang membutuhkan pemahaman. Jadi sepanjang itu perbedaan yang tidak mengganggu kita, kemudian ataupun kalau mengganggu kita masih bisa maklumi, dan itu sesuatu yang baik, masih bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan di dalam keluarga, sekalipun berbeda harus kita pahami. Contoh kecil misalnya, suami kita mempunyai hobi yang berbeda dengan kita, mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan kita, tapi kebiasaan itu tetap baik. Misalnya kalau pagi suami terbiasa jalan-jalan pagi misalnya, itu kan kebiasaan yang baik, tapi mungkin kita sedang repot. Nah kita harus bisa memahami. Iya itu Ustazah, kadang yang bikin gregetan gitu ya. Tapi terkadang kalau kita tidak memahami suami yang seperti itu kemudian bagi suami menjadi persoalan tersendiri. Dia akan merasa tertekan. Gitu ya? Keinginan saya untuk jalan-jalan pagi misalnya, kenapa harus dikekang gitu. Jadi kita bisa meminta bantuan suami ketika tidak mengganggu hobinya, kebiasaannya. Kemudian misalnya tentang selera musik, kita yang sukanya yang lembut-lembut, yang melo-melo gitu ya Mbak Lisa. Tetapi kemudian suami sukanya yang agak, asal kemudian kita tidak terlalu merasa terganggu, dalam artian udahlah biar menikmati musik di ruangan yang lain. Itu silahkan kita beri waktu untuk bisa mengembangkan atau menyalurkan hobinya gitu. Sebentar Ustazah, itu berarti saya ini sebagai seorang istri harus lebih mengalah atau harus lebih pengertian gitu gak sih? Bukan sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, dua-duanya bisa mengalah. Ini kan yang saya ceritakan baru suami. Tapi misalnya seorang istri yang sering dikonotasikan istri itu suka berbelanja misalnya ya. Aduh, bukan Nisa ya Ustazah ya. Misalnya begitu, tapi sepanjang itu masih sesuatu hal yang baik. Kadang memang keinginan untuk berbelanja itu timbul, tetapi bukan untuk berhura-hura, bukan untuk berlebihan, untuk pemborosan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Suka pergi ke mall misalnya, tidak suka pergi ke pasar tradisional, sepanjang masih bisa dimaklumi dan tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang seperti pemborosan tadi, kenapa kemudian kita larang ya? Dan sepanjang masih bisa dikendalikan. Itu kemudian saya misalnya satu hal yang sebenarnya kurang baik dan bisa membahayakan, tetapi saya bisa maklum. Salah satu contoh misalnya merokok. Ya, merokok itu sebenarnya hal yang tidak baik ya. Jelas itu, bahkan Rasulullah mengatakan kalau itu di ulama mengkategorikan makruh ya. Nah, tetapi sepanjang itu memang tidak membahayakan di ruang tertentu misalnya, kemudian ya karena itu sudah menjadi kebiasaannya, maka kita harus memahami. Ini namanya perbedaan yang perlu pemahaman. Ya. Pemahaman antara kedua belah pihak gitu ya. Iya. Misalnya kemudian istri yang mungkin agak-agak cerewet, sepanjang tidak sampai hal-hal yang ini Kak, saya tadi cerita tentang istri sesuatu yang agak negatif semua ya. Iya ini saya tapi harus jadi dipahami. Gimana nih? Kemudian yang kedua mungkin Ustazah. Yang kedua adalah perbedaan yang membutuhkan dialog. Nah ini gimana nih maksudnya jadi ada hal yang kadang itu kita terganggu dengan perbedaan suami dan istri. Misalnya contoh yang mungkin sering dialami adalah perbedaan ketika menyalurkan rasa kasih sayang. Seorang istri pinginnya suaminya selalu setiap pagi memberikan kecupan ringan misalnya, tetapi suami itu ternyata tidak terbiasa, belum terbiasa dengan itu. Nah, apa susahnya wong itu aja
kalau melakukannya itu akan mendapatkan Pahala. Sekalipun belum terbiasa, kita perlu dialog, perlu ngomong, perlu duduk bersama bahwa saya ingin saya rasanya lebih semangat lagi kalau tiap pagi saya mendapatkan kecupan dari suami. Aduh, para suami misalnya. mohon ya. Nah, kemudian suami misalnya mereka menginginkan istrinya itu setiap pagi meladeni itu bahasanya melayani suaminya dengan membuatkan minuman ringan, kemudian makanan kecil setiap paginya. Sekalipun kita sesibuk apapun, kalau suami pinginnya seperti itu dan nanti malah menimbulkan perasaan saya kok nggak nyaman ya, apa saya lakukan sendiri, mending kita dialogkan. Istri kita diberitahu bahwa saya pengennya seperti ini, hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Kemudian juga misalnya dalam hal mensikapi keluarga masing-masing, keluarga suami, keluarga istri. Keluarga saya seperti ini, keluarga si istri seperti ini. Nah, kemudian si istri ternyata tidak terlalu pas dengan kebiasaan di keluarga suami. Iya. Nah, bagaimana itu? Cara bisa menjembatani hal itu agar tidak menjadikan konflik? Lah, ini perlu dialog. Dialog ini, jadi ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya dipahami dan didiamkan, tapi harus ada komunikasi, harus didialogkan, gitu. Nah, inilah makanya kita harus bisa memahami. Ini kalau nggak saya dialogkan, saya pertemukan dengan pihak yang konflik, misalnya biasanya nih dengan mertua, dengan keluarga mertua, baik mertuanya suami maupun mertuanya istri, karena kita memang lahir dari sesuatu yang keluarga yang berbeda, betul. Kemudian ada juga dari kesemuanya itu perbedaan-perbedaan yang ada itu yang kita temui setelah kita itu menikah, apalagi setelah punya anak, semakin akan kelihatan aslinya kan. Tetapi ketika ingin memahami, ketika ingin kemudian berdialog, tidak ada artinya kalau tidak ada perubahan sikap. Nah, yang ketiga ini adalah perbedaan yang membutuhkan perubahan sikap. Ya, tadi itu suami yang tidak terbiasa lebih sekali pagi-pagi harus mengejut istri misalnya ya, tapi istrinya ingin, ya udah kita rubah sikap untuk yang membahagiakan istri kita. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi setiap perbedaan perlu kita sikapi dengan satu, kita perlu memahami, yang kedua perlu harus dengan dialog, yang ketiga harus dengan perubahan sikap. Wah, jadi komplit banget gitu ya Ustazah ya. Memang ini harus ketiga-tiganya dilakukan. Nggak boleh didiamkan ya Mbak Nisa ya. Ini tapi kalau lagi marah gimana Ustazah? Kalau lagi jenuh, capek, marah gitu gimana? Masa mau marah selamanya? Oh gitu ya. Kalau sudah marahnya berhenti, lalu kemudian berdialog lah. Boleh marah, tapi tentu dengan cara mengekspresikan kemarahannya aja yang perlu kita belajar. Ya, jadi kadang orang marah itu tidak perlu kemudian langsung ditumpahkan semuanya. Kata Rasulullah, kalau kita sedang hatinya galau, ketika kita ingin marah, berwudulah. Nah, kalau berwudu kok belum reda marahnya, sholatlah 2 rakaat. Nanti kan lama-lama marahnya hilang. Nah, kalau enggak nanti dibikin sambil tidur. Oke, begitu. Jadi begitu ya sahabat Binamas tentang cara mengelola perbedaan. Subhanallah, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Silakan sahabat yang mempunyai pertanyaan seputar rumah tangga bisa ketik di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan kita tanggapi. Kalau bisa juga akan kita angkat sebagai topik. Terima kasih Ustazah sudah berbagi ilmu dan banyak sekali hal-hal sebenarnya yang pengen kita sampaikan ya. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.